Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-94. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, semua mata melihat perkelahian itu, semua hati menjadi berdebar-debar pula karenanya. Ken Dedes pun kemudian dengan serta-merta berdiri dengan penuh kekhawatiran. Ia melihat perkelahian yang kemudian berkobar kembali dengan sengitnya. Siddhartha masih berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat ia dicekam oleh keraguan-raguan. Ingin ia meloncat membantu Witantra melawan Empu Sodo, tetapi segera teringat olehnya Ken Dedes yang berdiri gemetar. Gadis itu harus mendapat pengawalan yang baik menurut pesan Witantra. Namun sekian lama ia menjadi semakin cemas melihat perkelahian yang berlangsung. Ia membiarkan beberapa orang prajurit mencoba membantu Witantra. Namun Witantra sendiri berkata, "Jangan mempersulit pekerjaan kami. Minggir, jangan dekati orang tua gila ini." Empu Sodo tertawa, katanya, Marilah beramai-ramai menangkap kelinci." Witantra menggeram, namun Empu Sodo mendesaknya terus. Akhirnya Siddhartha tidak tahan lagi melihat pertempuran itu. Dengan lantang ia berkata kepada perwira yang seorang lagi, "Bawa beberapa orang prajurit pilihan kami. Pagari Tuan Putri dengan pedang dan tombak. Aku akan ikut serta dalam perkelahian itu." Perwira yang satu itu pun segera mengatur beberapa orang prajurit berdiri rapat melingkari Ken Dedes dengan senjata telanjang di tangannya. Mereka telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Beberapa orang prajurit yang lain dengan ragu-ragu berlari-lari kian kemari, mencoba membantu Witantra menghadapi Empu Sodo. Tetapi apa yang mereka lakukan hampir tak berarti sama sekali. Setelah Siddhartha melihat persiapan yang dapat dipercaya dalam pengawalan Ken Dedes, barulah ia meloncat mendekati Empu Sodo. Dengan garangnya segera ia menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Dengan tenaganya yang masih segar, Siddhartha berusaha untuk berjuang sekuat-kuat tenaganya. Witantra yang juga melihat cara Siddhartha memagari Ken Dedes tidak menolak bantuan Siddhartha itu. Bagaimanapun juga, ia harus mengakui betapa mereka bertiga mengalami banyak kesulitan untuk melawan Empu Sodo. Dengan kehadiran Siddhartha, maka tekanan-tekanan Empu Sodo pun menjadi berkurang. Meskipun Siddhartha bukan saudara seperguruan Witantra, namun karena keterampilannya, segera ia berhasil menyesuaikan dirinya dalam pertempuran bersama itu. Meskipun beberapa orang prajurit yang mencoba membantu mereka melawan Empu Sodo hampir tak berarti, namun ternyata mereka telah mempengaruhi gerak orang tua itu, sehingga dengan geramnya ia berkata, Cecurut-cecurut ini juga ingin melawan Empu Sodo. Pergilah sebelum ada di antara kalian yang mati terinjak-injak kaki." Tetapi para prajurit itu tidak meninggalkan perkelahian. Mereka tetap berlari berputaran, mencari kesempatan. Namun kesempatan itu seakan-akan tidak pernah datang kepada mereka. Bahkan ada di antara mereka yang saling berbenturan dan saling berdesak-desakan.
desakan. Apabila salah seorang dari mereka mencoba menghindari ayunan tongkat Empu Soto, maka tanpa disengaja ia telah mendorong kawannya sehingga mereka berdua jatuh berguling-guling. Sekali Empu Soto melihat juga seluruh daerah perkemahan itu, dilihatnya beberapa orang prajurit siap rapat mengelilingi Ken Dedes hanya di bawah pimpinan seorang perwira. Sedang yang lain yang tidak ikut dalam perkelahian ini mencoba menjaga setiap sudut perkemahan itu. Tiba-tiba Empu Soto itu tersenyum. Perwira yang menjaga Ken Dedes adalah perwira bawahan Siddhartha, sehingga setinggi-tinggi ilmunya masih belum melampaui kuda sempana atau murid-muridnya yang lain. Karena itu, Empu Soto itu menganggap bahwa waktunya telah cukup masak untuk memanggil kuda sempana dan kawan-kawannya untuk bertindak. Mereka akan datang dari jurusan yang berbeda-beda. Beberapa orang murid dari murid-muridnya, di antaranya murid-murid orang yang menamakan Bau Rekso Kalielo dan murid-murid dari seorang saudara seperguruannya yang lain, Sungsang. Murid-murid itu tidak perlu bertempur mati-matian untuk membinasakan prajurit-prajurit Tumapel itu. Mereka hanya berkewajiban untuk memancing perhatian para prajurit. Apabila mereka telah terlibat dalam satu pertempuran, maka adalah kewajiban kuda sempana, Cundaka dan Sungsang untuk mengambil Ken Dedes. Semuanya akan berjalan dengan lancar, berkata Empu Soto di dalam hatinya. Perhitunganku tidak terlampau jauh dari keadaan kini. 3 orang muridku telah cukup. Aku tidak perlu memanggil mereka yang bertempat tinggal terlampau jauh. Dan murid-muridku itu telah membawa murid-muridnya cukup banyak untuk keperluan ini. Empu Soto itu tersenyum. Kuda sempana akan mendapatkan Ken Dedes, sedang muridnya yang lain akan mendapatkan perhiasan gadis itu yang tidak ternilai harganya, perhiasan yang dikenakan oleh seorang bakal permaisuri. Dalam pada itu terdengar Empu Soto itu berteriak nyaring melontarkan aba-aba untuk segera melakukan rencana mereka. Beberapa orang terkejut mendengar teriakan itu, tetapi setiap orang segera menyadarinya bahwa bahaya yang lebih besar lagi segera akan menimpa rombongan itu. Perwira yang satu yang bertugas mengamankan Ken Dedes menangkap pula isyarat itu sebagai suatu perintah kepadanya untuk menyiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Karena itu maka segera ia meloncat semakin dekat di samping tandu Ken Dedes sambil berbisik. Tuan Putri jangan cemas, namun Tuan Putri pun sebaiknya bersiap-siap di samping tandu. Mungkin Tuan Putri harus segera naik dan melakukan perjalanan yang tergesa-gesa di malam hari ini. Wajah Ken Dedes pun segera menjadi pucat. Peringatan itu baginya justru suatu berita bahwa bahaya yang sebenarnya adalah cukup besar. Namun gadis itu tidak menjawab. Setapak ia beringsut mendekati tandunya, sedang para pengusung pun segera bersiap pula di sampingnya. Setiap saat, para pengusung itu harus memanggul tandu Ken Dedes, mungkin dengan berlari-lari, bahkan mungkin mereka harus memegangi tandu dengan sebelah tangan, sedang tangan yang lain harus menggenggam senjata mereka. Apa yang mereka tunggu-tunggu itu pun segera datang.
dari dalam semak-semak di sekitar mereka, segera berloncatan beberapa orang dengan pedang di tangan. Mereka berteriak-teriak dengan riuhnya, seperti anak-anak sedang mengejar tupai. Siddhartha yang sedang bertempur bersama-sama dengan Witantra dan kedua saudara seperguruannya itu menjadi bimbang. Apakah ia harus meninggalkan perkelahian itu, atau ia harus tetap berkelahi bersama dengan Witantra? Kedua-duanya baginya sama beratnya. Tetapi segera ia mengambil keputusan di dalam hatinya. Aku akan melihat apa yang terjadi. Apabila prajurit Tumapel tidak berdaya menghadapi orang-orang itu, maka aku harus segera membantu mereka. Dalam pada itu para pengawal segera berloncatan pula menyongsong penyerangnya. Beberapa orang benar-benar telah bersiap di sudut-sudut perkemahan, sedang yang lain masih tetap dalam lingkaran di sekitar Ken Dedes bersama seorang perwiranya. Wajah Ken Dedes menjadi bertambah pucat melihat orang-orang yang ganas dan kasar itu menyerang para pengawalnya sambil berteriak mengerikan. Dengan pedang yang terayun-ayun di atas kepalanya, mereka benar-benar telah menggemparkan hati para prajurit Tumapel. Untunglah bahwa sebagian dari para prajurit itu pun telah cukup berpengalaman, sehingga sesaat kemudian mereka telah menemukan keseimbangan mereka kembali. Dengan demikian, maka mereka kemudian dapat bertempur dalam sikap yang wajar. Segera terjadi hiruk-pikuk di perkemahan itu. Hampir di segala sudut terjadi perkelahian-perkelahian yang ribut. Orang yang menyerang perkemahan itu benar-benar bertempur menurut kehendak mereka sendiri, dimanapun dan dalam sikap yang bagaimanapun juga. Tetapi ketika perkelahian telah berlangsung beberapa lama, segera Witantra melihat bahwa orang-orang itu sengaja memancing perkelahian menjauhi gadis bakal permaisuri Aku Tumapel itu. Witantra menjadi semakin cemas menghadapi gerombolan yang tampaknya benar-benar liar. Tetapi Witantra menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang menyerang rombongannya itu bukanlah orang-orang yang terlampau liar, namun sengaja mereka membuat kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat sekehendak hati mereka tanpa ada orang lain yang dapat mencegahnya. Liar, kasar, dan ganas. Ternyata bukan saja Witantra yang menjadi cemas, tetapi juga Mahendra dan Siddhartha, bahkan Kebuiju yang hampir tidak menaruh perhatian apapun terhadap Ken Dedes. Bahkan kadang-kadang ia menghina di dalam hatinya. Namun kali ini hatinya dicekam oleh kecemasan juga. Cemas bahwa Aku pasti akan menimpakan kesalahan kepada Witantra, dan cemas bahwa nilainya sebagai seorang laki-laki dan prajurit, apalagi dalam satu rombongan, benar-benar dibinasakan oleh sebuah gerombolan dari orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan dan nama. Perwira yang masih tetap berdiri di samping Ken Dedes menyadari pula atas apa yang sedang terjadi. Karena itu ia sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pedang yang mengkilap, sedang di tangan kirinya sebuah pisau belati panjang, sesuai pasangan senjata yang selama ini diandalkannya di medan-medan perang. Beberapa orang yang berdiri memagari Ken Dedes pun diperintahkannya untuk tetap berada di tempatnya selama keadaan mereka yang bertempur tidak terlampau jelek. Maka setiap orang yang berjaga-jaga di sekitar Ken Dedes masih harus tetap di tempatnya.
Dalam pada itu pertempuran di sekitar tempat itu semakin lama menjadi semakin ribut. Orang-orang Empu Sodo bertempur tanpa mengingat nilai-nilai yang biasa menjadi pegangan bagi setiap orang yang merasa dirinya cukup jantan. Mereka bertempur sambil berlari-lari, berteriak-teriak, dan kadang-kadang mempergunakan senjata-senjata yang kotor, batu dan pasir. Witantra mengumpat di dalam hatinya, tetapi ia sama sekali tidak dapat melepaskan Empu Sodo. Orang itu bertempur semakin lama justru menjadi semakin dahsyat. Meskipun kini ia harus berhadapan melawan 4 orang terbaik dari rombongan pengawal Ken Dedes. Bahkan orang tua itu masih sempat tertawa dan berkata, "Nah, apakah yang dapat kalian lakukan untuk melawan orang-orangku? Orang-orang seliar serigala," bentak Witantra. "Mereka tidak menghormati sama sekali nilai-nilai perseorangan." "Apa pedulimu?" sahut Empu Sodo. "Tetapi sadarilah bahwa apabila kau tidak memerintahkan menghentikan perlawanan, maka semua orang-orangmu akan tertumpas habis." "Persetan!" teriak Witantra. Empu Sodo itu pun masih saja tertawa. Tiba-tiba sekali lagi ia berteriak, "Jangan terlampau lama bersembunyi. Nah, kini sudah waktunya bagi kalian untuk memetik bunga itu. Di sampingnya hanya ada seorang yang perlu kalian perhatikan. Yang lain adalah semudah mematahkan ranting-ranting kering." Kata-kata Empu Sodo itu terdengar benar-benar seperti petir menyambar di atas kepala Witantra, Mahendra, Kebo Ijo, Siddhartha dan para prajurit Tumapel yang lain-lain. Dengan demikian, segera mereka menyadari bahwa lawan mereka segera akan bertambah dan yang akan datang pasti bukan sekedar gerombolan liar yang hanya mampu berlari-lari dan berteriak-teriak, tetapi pasti orang-orang terpilih dari antara orang-orang Empu Sodo itu. Perwira yang berdiri di samping Ken Dedes itu pun menyadarinya, sehingga karena itu segera pula keluar perintahnya. "Hadapi setiap kemungkinan tanpa ada kesempatan meninggalkan tempat ini bagi kalian dan kami semuanya." Perintah itu tegas dan jelas bagi setiap prajurit Tumapel. Perintah itu sama bunyinya dengan bertempur sampai mati. Setiap prajurit Tumapel mengatupkan mulutnya rapat-rapat, namun gigi mereka bergemeretak. Mereka menyadari sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan demi tugas mereka. Ken Dedes bagi mereka hampir sama nilainya dengan aku sendiri, sebab gadis itu kini dalam sikap kebesaran seorang permaisuri. Orang-orang Empu Sodo yang lain yang mendengar perintah itu segera bersorak semakin riuh. Mereka berteriak-teriak seperti serigala kelaparan. Namun dalam pada itu, serangan-serangan mereka pun meningkat semakin garang pula. Dari dalam semak-semak, segera muncul beberapa orang berloncatan menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Seperti orang-orang yang terdahulu, segera mereka pun berteriak-teriak dan memutar senjata-senjata mereka. Namun belum seorang pun dari mereka yang menyerang para prajurit Tumapel yang berdiri melingkari Ken Dedes. Witantra dan para prajurit Tumapel yang melihat datangnya orang-orang baru itu menjadi heran. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Gerak, tandang serta cara mereka bertempur tak ubahnya dengan cara-cara yang dipergunakan oleh kawan-kawan mereka sebelumnya. Namun karena itu, maka Witantra dan para prajurit yang lain itu masih harus menunggu bahwa akan datang saatnya lawan-lawan yang lebih berat akan berdatangan.
Tetapi pertempuran itu sudah berjalan beberapa saat, sedang keadaan medan masih belum berubah. Empu Soto masih harus menghadapi keempat lawannya yang tidak dapat dianggap seperti sedang bermain kucing-kucingan, sedang orang-orang lain masih bertempur dengan riuhnya. Namun prajurit yang bertugas khusus di sekitar Ken Dedes itu beserta pimpinannya sama sekali belum tersentuh oleh lawan. Mereka masih tetap berdiri kaku tegang. Bahkan mereka hampir tidak tahan lagi menunggu terlampau lama. Siapakah yang harus menjadi lawan-lawan mereka? Dalam kegelisahan Witantra, sempat juga ia memperhatikan sikap Empu Soto yang gelisah pula. Sekali-sekali orang tua itu memerlukan waktu untuk menjauhi lawannya dan menebarkan matanya berkeliling. Kesimpulan Witantra adalah Empu Soto masih menunggu orang-orangnya yang lain. Sebenarnya lah bahwa Empu Soto menjadi gelisah. Seharusnya orang-orangnya yang terpenting dalam rencana ini sudah mulai berbuat sesuatu. Mungkin mereka akan segera berhasil. Tetapi yang ditunggunya itu sama sekali belum menampakkan dirinya. Apakah perubahan kecil ini telah mempengaruhi mereka? Pertanyaan itu menyentuh dinding hati Empu Soto, tetapi kemudian dijawabnya sendiri. Perubahan itu tidak terlalu sulit. Orang-orang lain, bahkan orang-orang yang lebih bodoh dari mereka, dapat mengerti keadaan yang tidak tepat seperti rencana semula ini, dan mereka dapat segera menyesuaikan dirinya pula. Orang-orang ini dapat mengerti bahwa aku tidak jadi membawa Witantra dan orang-orang penting lainnya meninggalkan perkemahan. Justru aku membawa mereka masuk ke dalamnya, namun mengikat mereka dalam suatu pertempuran. Mustahil, mustahil kalau perubahan kecil ini menjadikan mereka kebingungan. Namun sesaat kemudian kembali timbul pertanyaan, tetapi kenapa kuda Sempana, Cundaka dan Sungsang belum juga menampakkan dirinya? Kalau para prajurit Tumapel ini dibiarkan terlampau lama menunggu, maka mereka akan berhasil menguasai keadaan. Tetapi kalau sekarang ketiganya datang dan menyerang beberapa orang prajurit yang mengawal Ken Dedes itu, maka agaknya kuda Sempana akan berhasil membawa gadis itu. Sebab Empu Soto yakin bahwa ketika muridnya akan dapat mengalahkan beberapa orang prajurit yang berjaga-jaga di sekitar Ken Dedes. Tetapi kuda Sempana, Cundaka dan Sungsang yang ditunggu-tunggunya itu tidak juga segera datang. Apakah mereka tidak mendengar segala macam keributan ini karena mereka terlampau jauh bersembunyi, atau tiba-tiba mereka tertidur di tempat persembunyian mereka? Dalam kegelisahan itu, maka terdengar Empu Soto berteriak nyaring. Kuda Sempana, telah sampai saatnya kau melakukan tugasmu. Suara Empu Soto itu menggelora seolah-olah memenuhi hutan itu. Daun-daunan bergetaran dan ranting-ranting bergoyang-goyang karena gelombang suara orang tua itu. Gemahnya memukul setiap pepohonan dan membuat bunyi ulangan yang serupa melingkari sampai jarak yang sangat jauh. Tetapi Empu Soto tidak segera melihat ketiga muridnya. Bahkan yang dilihatnya, para prajurit Tumapel semakin lama semakin menguasai keadaan. Apalagi ketika Empu Soto kemudian melihat bahwa orang-orangnya telah mulai lelah karena gerak dan tandang mereka yang berlebih-lebihan. Sebab menurut perhitungan mereka, apa yang terjadi dengan mereka tidak akan berlangsung lama. Witantra dan kawan-kawannya pun menjadi heran
Kenapa kuda sempana yang telah dipanggil oleh gurunya itu tidak juga muncul? Namun dengan demikian, timbullah berbagai dugaan di antara mereka. Di antaranya menyangka bahwa kuda sempana sengaja menunggu sampai orang-orang Tumapel menjadi lengah benar-benar, sedang yang lain menganggap bahwa apa yang terjadi itu telah berubah dari rencana semula. Tetapi bagi Ken Dedes sendiri, nama kuda sempana itu telah hampir membuatnya pingsan. Kuda sempana bagi Ken Dedes sungguh menakutkan, melampaui hantu yang paling mengerikan sekalipun. Ternyata kini orang yang menakutkan itu datang kembali kepadanya, bahkan kali ini dengan membawa sejumlah kawan yang bersedia membantunya. Meskipun Ken Dedes merasa bahwa para prajurit Tumapel telah berusaha melindunginya sejauh-jauh mungkin, namun melihat keributan perkelahian itu, hati Ken Dedes pun menjadi sangat cemas karenanya. Ia menyesal bahwa ia telah menyebut kuda sempana sebagai alasan untuk memohon kepada aku sejumlah pengawal yang akan mengantarnya. Ternyata ucapannya itu kini terjadi seperti sebuah mimpi darah asih. Karena itu, maka kini Ken Dedes telah berpegangan erat-erat pada tandunya, seolah-olah ia ingin segera meloncat masuk dan dengan cepat-cepat berjalan ke Panawijen. Dalam keadaan yang demikian, teringat olehnya murid ayahnya, Mahesa Agni yang sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri. Telah beberapa kali Mahesa Agni melepaskannya dari tangan kuda sempana. Meskipun kemudian kuda sempana berhasil membawanya, namun yang terjadi itu adalah benar-benar di luar kemampuan Mahesa Agni. Kini kuda sempana itu kembali menghantuinya. Dan di sini tidak ada Mahesa Agni, justru ia sedang berjalan ke padukuhan Mahesa Agni untuk menunjukkan kebesarannya, supaya Mahesa Agni menyadari bahwa ia telah salah menafsirkan maksud aku Tunggul Ametung. Pertempuran yang hiruk pikuk masih terjadi. Orang-orang Empu Sodo masih saja bertempur sambil berteriak-teriak. Namun kuda sempana dan kedua saudara seperguruannya itu masih belum menampakkan dirinya. Empu Sodo yang gelisah sekali lagi berseru, "Hei, kuda sempana, apakah kau tertidur? Cepat bangunlah, pertempuran telah hampir selesai. Pintu telah terbuka bagimu." Suara Empu Sodo itu pun melontar memenuhi hutan. Di kejauhan terdengar suara anjing hutan menggonggong berkepanjangan, seakan-akan menyahut seruan orang tua bertongkat panjang itu. Namun kuda sempana belum juga tampil ke medan peperangan. Empu Sodo pun menjadi semakin gelisah. Namun dengan demikian, kemarahannya pun semakin menyala-nyala di dalam dadanya. Dalam kegelisahan itu, Empu Sodo mencoba membuat perhitungan atas anak buahnya dan para prajurit Tumapel. Ketika ia mendengar salah seorang dari orangnya memekik tinggi dan kemudian jatuh terguling karena dadanya tersobek oleh ujung tombak, maka matanya yang cekung itu tiba-tiba seperti memancarkan api. Korban telah jatuh di pihaknya, sedang kuda sempana belum juga menampakkan dirinya. Di samping kemarahannya, orang tua itu pun menjadi jengkel pula kepada kuda sempana. Tetapi tempat yang paling baik untuk menumpahkan kemarahannya itu adalah Witantra dan kawan-kawannya. Karena itu, maka segera ia mengambil keputusan
untuk secepat-cepatnya membinasakan Witantra dan kawan-kawannya, kemudian membinasakan segenap prajurit Tumapel sebelum orang-orangnya menjadi punah. Bersama-sama dengan orang-orangnya itu, maka ia pasti segera akan dapat melumpuhkan pasukan Tumapel itu. Untuk seterusnya, dengan kasar mengambil gadis bakal permaisuri Aku Tumapel untuk muridnya. Tetapi apabila diingatnya bahwa muridnya kini sama sekali tidak menampakkan dirinya, maka Empu Sodo pun menjadi ragu-ragu untuk melakukan keputusannya dan bahkan menjadi acuh tak acuh akan gadis itu. Namun berbagai pertimbangan yang lain telah mendorongnya untuk meneruskan rencananya. Kalau kuda Sempana tidak meneruskan rencananya, biarlah, aku sudah terlanjur melawan pemimpin prajurit Tumapel ini. Mau tidak mau, aku harus mengambil alih pertanggungan jawabnya. Sehingga wajarlah kalau aku yang akan mengambil keuntungan dari pencegatan ini. Bukankah bakal permaisuri itu memiliki perhiasan yang tiada tara nilai harganya? Dengan ketetapan hati, Empu Sodo itu pun kemudian bertempur dengan hampir segenap kemampuannya supaya pekerjaannya cepat selesai sebelum orang-orangnya semakin banyak menjadi korban. Meskipun orang-orang itu adalah murid-murid dari murid-muridnya, namun ia tidak dapat membiarkan korban berjatuhan apabila hal itu masih mungkin dihindari. Demikianlah pertempuran antara Empu Sodo dan keempat lawannya menjadi semakin dahsyat. Terasa bagi keempat lawannya bahwa Empu Sodo telah benar-benar hampir sampai ke puncak kewajaran ilmunya, meskipun ia belum mempergunakan ilmu pamungkasnya seperti yang telah diturunkannya kepada murid-muridnya, Kuda Sempana, Cundaka, dan beberapa orang yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.